السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فاللهم ارزقنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا مجيب السائلين اللهم آمين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ikhwatal iman, bapak dan ibu jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita berbagai macam nikmat dan karunia, wabil khusus nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, atau nikmat yang berupa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, diberikannya kita pertolongan untuk bisa melangkahkan kaki kita memenuhi panggilan azan subuh dan kita bisa salat berjamaah. Mudah-mudahan setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian kita dalam tafsir Ayatul Ahkam yang sebelumnya kita bahas dari dari surat Al-Baqarah ayat 228 sampai dengan 231 yang berkaitan dengan hukum talak atau hukum perceraian dalam Islam, yang alhamdulillah kita sudah sampaikan beberapa hukum sebelumnya yang berkaitan dengan perceraian. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjut kepada hukum yang ketiga terkait dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa la yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, dan tidak dibolehkan bagi perempuan-perempuan yang sudah ditalak atau sudah diceraikan oleh suaminya untuk menutupi apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam rahimnya. Para mufassirin, ahli tafsir berbeda pendapat terkait dengan makna ayat tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, dan tidak diperbolehkan, tidak dihalalkan, diharamkan bagi perempuan-perempuan, istri-istri yang sudah diceraikan untuk menutupi dan menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam rahimnya. Para mufassir mengatakan makna daripada ayat tersebut menyembunyikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam rahimnya, maknanya adalah kehamilan. Ini pendapat pertama atau tafsiran pertama daripada mufassirin. Perkataan ini atau pendapat ini disebutkan oleh Umar radhiyallahu an dan juga Ibnu Abbas serta Al-Imam Mujahid radhiyallahu anhum ajma'in. Berikutnya di antara mufassir juga mereka ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan menyembunyikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam rahimnya adalah haid. Haid, menstruasi. Makna ini disampaikan oleh Iqrimah, An-Nakhai dan juga Al-Imam Az-Zuhri. Sebagian mufassir yang lainnya
mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam rahimnya adalah kedua-duanya, yaitu antara haid, bisa juga kehamilan. Ini perkataannya Ibnu Umar dan ini dipilih oleh Ibnu Al-Arabi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita merujuk kepada tafsir terkait dengan makna daripada ayat ini, maka kita akan dapatkan beberapa tafsiran tadi. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah kehamilan, seperti kalau kita nanti merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, maka nanti kita akan dapatkan di situ makna daripada menyembunyikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah maksudnya adalah kehamilan. Kalau kita merujuk kepada tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, maka kita akan dapatkan di situ makna daripada ayat itu adalah kehamilan dan haid. Yang semua daripada itu, kata pengarang kitab ini, Al-Imam Muhammad Ali As-Sabuni, mengatakan bahwasanya semuanya itu merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni menyembunyikan apa-apa yang ada dalam rahim perempuan tersebut. Al-Imam Muhammad Ali As-Sabuni beliau mengatakan, innama haramallahu kitmana ma fi arhamihinna li'annahu yata'allaqu bidzalika haqqur ruj'ati lirrajuli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk menyembunyikan apa-apa atau menutupi, tidak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam rahimnya, kondisi rahimnya, baik itu haid ataupun hamil. Maka sungguh ini merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT, karena di sana ada kaitannya terkait dengan hak rujuknya seorang suami kepada istrinya. Contoh Pak, kasus ini contohnya jika ada suami istri bercerai, kemudian istrinya dalam keadaan hamil, tapi dia tidak mau kemudian mengatakan bahwa dirinya hamil. Dia sembunyikan hal tersebut. Padahal masa menunggu atau masa iddah seorang yang hamil dengan tidak hamil berbeda. Kalau seandainya dia ini tidak hamil, maka masa iddahnya adalah 3 kali masa suci atau 3 bulan. Kalau dia hamil, maka masa iddahnya sampai dia melahirkan. Dan dalam rentan masa iddah itu, suami berhak untuk merujuk istrinya, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Ketika keduanya bercerai, kemudian istrinya padahal hamil, namun dia menyembunyikan kehamilannya, maka dia telah menghilangkan hak rujuk bagi suaminya. Harusnya masa iddahnya jauh panjang sampai anaknya lahir, dan rentan waktu itu bisa suami kapan saja bisa rujuk kepada istrinya. Tapi setelah 3 kali masa haid atau masa suci atau 3 bulan, maka habis masa iddahnya gara-gara dia menyembunyikan kehamilannya. Maka kemudian suami padahal masih ada hak untuk rujuk, karena dia menyembunyikan kehamilannya. Si istri tadi yang sudah diceraikan menyembunyikan kehamilannya, akhirnya 3 bulan saja sudah dinikahkan atau dinikahi oleh orang lain misalkan. Maka ini menghilangkan hak rujuk suaminya tadi. Yang kedua, ini lebih berat lagi. Yang kedua, mencampur adukkan antara nasab. Ini berat lagi ini. Padahal dia hamil, kemudian dia sembunyikan itu. Hamilnya punya siapa anaknya ini? Anaknya punya suami yang menceraikannya.
Namun karena dia tutupi, kemudian setelah 3 bulan atau 3 kali masa suci, maka dia kemudian apa? Dia menikah dengan orang lain. Padahal masih ada kehamilan. Menikah, kemudian setelah menikah, seakan-akan dia dihamili oleh suami yang kedua. Padahal anak ini nasabnya milik yang pertama. Ini berat, ini nanti dia mencampur adukan atau mencampur adukan nasab. Ya. Ini lebih berat lagi konsekuensinya. Sehingga ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi kondisi rahimnya saat itu. Atau kemudian dia mengatakan bahwa dirinya tidak haid atau haid. Maka ini juga merupakan sesuatu yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Karena ini nanti akan berkaitan dengan hak rujuknya laki-laki juga. Berkaitan. Ya. Kalau dia harusnya dia masa iddahnya itu 3 kali masa suci, karena perempuan tadi dia bilang atau 3 kali masih haid, padahal dia belum haid, dia bilang saya sudah haid misalkan, atau dia tidak haid, maka rentan waktunya nanti akan lebih cepat. Nah, ini kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian pengarang kitab ini setelah dia mengatakan bahwa itu diharamkan karena hal tersebut berkaitan dengan hak rujuk bagi seorang suami yang menceraikannya, wa adam ikhtilatul ansab, dan juga agar tidak mencampur adukkan nasab. Farubbama idda'at inqada'il iddah wa hiya mashghulatan rahimi bil hamli min zawjiha thumma tazawwajat fa adda dhalika ila ikhtilatil ansab. Nah, ini seperti yang tadi disampaikan, dia mengatakan bahwa dia sudah selesai masa iddahnya, dia tidak hamil, padahal dia hamil kemudian dinikahi oleh orang lain, maka ini mengakibatkan nanti bisa bercampur aduknya nasab antara satu dengan yang lainnya. Wa rubbama haramatur rajul min haqqihi fi ruj'ati falidzalika haramallahu kitmana ma fil arham. Atau mungkin dia tidak ingin suaminya ini rujuk kembali, enggak mau, pokoknya biar cepet-cepet habis masa iddahnya, biar dia tidak mau dia balik dengan suaminya yang pertama. Maka dia katakan saya sudah haid, padahal belum haid. Maka itu menjadi 1 kali pertama dia untuk masa iddahnya, padahal tidak haid. Dia katakan dia haid. Maka ini juga diharamkan oleh Allah SWT, karena nanti dia menghilangkan hak rujuk bagi suaminya. Nah, ini kira-kira Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan makna tersebut. Makanya kemudian di dalam ayat ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini terkait dengan perempuan-perempuan yang berbuat demikian. Allah Subhanahu wa taala kaitkan in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Ini hal tersebut berkaitan dengan keimanan dengan Allah dan hari akhirat. Artinya orang-orang yang berbuat demikian berarti keimanannya bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Keimanannya bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hari akhirat ini bermasalah keimanannya. Dan ini juga merupakan sindiran bahwa orang-orang yang bisa jujur terkait kondisinya, atau istri-istri yang bisa jujur ketika diceraikan dengan kondisinya, pada saat itu mereka adalah orang-orang yang mempunyai keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, sehingga takut dia kemudian mengatakan sesuatu yang tidak benar. Dia takut menyembunyikan apa-apa
daripada kondisi dia di dalam rahimnya yang terjadi. Ini tidaklah kemudian keluar kejujuran ini dari seorang istri yang diceraikan kecuali dari istri-istri yang mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Ini merupakan sindiran yang keras kalau tidak berbuat demikian, atau kalau berbuat, kalau sampai kemudian menyembunyikan apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rahim, maka ini bermasalah keimanannya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Berani banget. Kenapa? Karena efeknya sangat berat. Efeknya di samping menzalimi seorang suami yang harusnya punya hak rujuk di situ, kemudian juga yang lebih berat lagi mencampur adukkan nasab. Ini berat. Hal tersebut tidaklah dilakukan kecuali oleh orang yang tidak punya iman, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Sehingga diingatkan oleh Allah SWT bagi istri-istri apapun kondisinya, meskipun kondisinya saat itu sangat marah dengan suaminya karena kok diceraikan, ya, atau dendam dengan suaminya, tapi ingat di situ ada hak Allah Subhanahu wa taala. Di situ tetap ada kewajiban kita sebagai abdi Allah untuk tetap jujur terhadap hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan syariat Allah. Kalau memang ada hamil, silahkan disampaikan bahwa itu hamil. Kalau memang tidak, ya sampaikan tidak, agar tidak terjadi pelanggaran dalam syariat yang nanti akan berimplikasi kepada pencampur adukan nasab di antara kaum muslimin. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Nah, ini ayat ini yang berkaitan dengan al mutallaqat, wanita-wanita yang diceraikan ini, apakah ayat ini umum bagi setiap orang-orang yang diceraikan, perempuan-perempuan yang diceraikan, meskipun perceraiannya itu bain atau tidak boleh dirujuk, ya, tidak boleh dirujuk itu baik dia termasuk bainunah sughra atau bainunah kubra atau raj'i. Apakah ayat ini umum berlakunya atau khusus? Maka ayat yang mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna ini merupakan ayatnya umum. Ayatnya umum. Di situ masuk juga, ya, yang boleh dirujuk ataupun yang tidak boleh dirujuk. Atau kalau dalam bahasa fikih mabtutah atau bainunah atau raj'iyah. Jadi talak itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, bentuknya itu ada 3 kira-kira. Ada yang boleh dirujuk, yaitu yang mana boleh dirujuk? Talak 1, talak 2 yang belum habis masa iddahnya. Ini dalam kurun waktu masa iddah itu, seorang suami kalau belum habis masa iddahnya, talak 1 misalkan belum habis masa iddahnya, boleh dirujuk. Itu namanya raj'iyah. Ataupun talak 2 belum habis masa iddahnya, boleh langsung dirujuk. Ini namanya talak raj'i dalam bahasa fikih. Ada lagi namanya talak bainunah sughra. Bainunah sughra itu talak 1 kemudian habis masa iddahnya. Talak 2 habis masa iddahnya tapi belum dirujuk. Di rentan waktu masa iddah enggak dirujuk sampai habis masa iddahnya. Maka rujuknya itu tidak sama dengan ketika talak 1 atau talak 2 yang belum habis masa iddah. Kalau talak 1 kemudian selama masa iddah tidak dirujuk, kalau talak 1 atau talak 2 dia belum habis masa iddahnya, rujuknya dengan apa? Dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, dengan dijima langsung atau di muqabalah
Meskipun nanti ada perbedaan apakah wajib ada saksinya atau tidak, itu perbedaan di antara para ulama. Ada yang mewajibkan, ada juga yang mensunahkan saja di situ. Tapi cara rujuknya dengan perbuatan atau dengan ucapan saja. Kalau masih ada waktu iddah, masa tunggunya belum habis. Tapi kalau sudah habis talak 1, habis masa iddahnya, maka rujuknya bagaimana? Nikah baru lagi. Nikah, akad baru, mahar baru. Begitu juga talak 2. Talak 2 kalau sudah habis masa iddahnya, enggak boleh cuman ngomong doang. Enggak boleh langsung langsung dijima saja, enggak boleh. Harus akad baru lagi. Kasih mahar lagi. Itu namanya bainunah sughra. Namanya bainunah sughra. Talak 1 dia tidak dirujuk sampai habis masa iddahnya, atau talak 2 tidak dirujuk sampai habis masa iddahnya, maka cara rujuknya adalah dengan menikah kembali dengan akad baru dan dengan mahar yang baru. Kemudian yang ketiga ada namanya bainunah kubra. Bainunah kubra itu talak Talak 3. Atau yang lainnya talak 3. Atau juga nanti khulu, ya. Talak 3. Talak 3 itu sampai habis masa iddahnya tidak boleh langsung akad baru atau mahar baru, nggak boleh langsung. Cara rujuknya apa? Dia harus dinikahi dulu oleh orang lain. Kemudian setelah dia menikah, bahkan di situ nanti perbedaan ulama kembali, apakah hanya akad atau harus dijima dulu. Kemudian cerai, habis masa iddahnya baru boleh dinikahi oleh suami yang pertama tadi. Ini namanya bainunah kubra. Jadi ada beberapa perbedaan talak itu. Hukumnya apakah raj'i, apakah bainunah sughra atau bainunah kubra ini. Nah, ayat yang berkaitan dengan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna di ayat yang surat Al-Baqarah ayat Ayat yang 228 ini umum mencakup talak yang mabtutah, ya, atau bainunah tadi yang tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru ataupun dengan akad yang setelah dinikahi oleh orang lain kemudian diceraikan dan masa iddahnya habis. Nah, ini ataupun raj'iyah, ataupun yang boleh dirujuk. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, ini adalah ayatnya khusus, dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk kembali kepada mereka. Ini ayat ini berkaitan dengan khusus berkaitan dengan perceraian yang raj'i tadi, yang boleh dirujuk, yang talak 1 atau talak 2 yang belum habis masa iddahnya. Kenapa? Karena li'annal mabtutah qad malakat nafsaha. Karena kalau nanti bainunah atau yang sughra ataupun kubra, maka perempuan ini telah memiliki dirinya secara utuh. Tidak lagi ada ketergantungan dengan suaminya. Berbeda dengan yang raj'i. Al-Imam Ibnu Katsir, disampaikan oleh pengarang kitab ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, di dalam hal ini mengatakan wa hadza fir raj'iyat. Ini merupakan ayat yang berlaku di dalam talak yang sifatnya raj'i. Fa ammal mutallaqatul bawain falam yakun hala nuzuli hadhil ayah. Sedangkan talak-talak yang istri-istri yang diceraikan dalam keadaan bain tadi, maka hal tersebut belum terjadi di saat ayat ini diturunkan. Mutallaqatun bainah. Bain wa inna ma kana dzalika lima hasaru fi talaqat ats-tsalath. Fa amma hala nuzul hadhihi al-ayah fa kana ar-rajul ahaqqu bi raj'ati imra'atihi wa in talaqaha 100 marrah. Jadi ketika ayat ini turun wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna, ini ayat ini turun pada saat itu, ya, keadaan orang Arab saat itu mereka itu sering sekali mentalak istrinya. Kemudian mereka
sampai 100 kali talak kemudian rujuk kembali. Sampai 100 kali pun, maka kemudian falamma qassaru ala 3 tatliqat sara lin-nasi mutallaqatun ba'inah wa mutallaqah ghairu ba'in. Maka ketika ayat kemudian turun, setelah itu baru turun ayat yang berkaitan dengan talak ba'in, ya, dengan hanya membatasi talak itu hanya 3 kali saja batasannya. Kalau sudah 3 kali, maka sudah tidak boleh lagi itu untuk rujuk. Kalau sudah sudah 3 kali habis masa iddahnya, nggak boleh langsung rujuk. Harus ada orang yang menikahinya dulu. Kenapa? Agar tidak disepelekan. Pada saat itu disepelekan. Mau berapa kali talak aja, main talak. Sampai 100 kali pun ditalak istrinya, kemudian dirujuk kembali. Dipakai main-main, istilahnya digampangkan oleh seorang suami pada saat itu. Sehingga Al-Quran kemudian datang menjadi solusi agar seorang istri tidak dizalimi, maka dikasih batasan, ya, dikasih batasan terkait hal tersebut. Batasannya hanya 3 kali saja. Setelah 3 kali, itu 3 kali maka menjadi bain, ya, menjadi tetap. Itu tetap, tidak boleh kemudian dirujuk seperti hal biasa. Harus dinikahi dulu oleh orang lain, kemudian diceraikan, habis masa iddah baru kemudian boleh dirujuk dengan menikah lagi dengan suami pertamanya. Ini yang kedua, berkaitan dengan ayat talak. Kemudian yang selanjutnya, apa hukum talak raj'i? Apa hukumnya talak yang masih bisa dirujuk tadi, yang ketika seseorang meninggalkan istrinya, mentalak atau menceraikan istrinya, baik talak 1 ataupun talak 2, kemudian dalam masa waktu iddahnya kemudian dia merujuknya. Jadi apa hukum hal tersebut? At-talaqur raj'i yubihu lirrajuli haqqur ruj'ah biduni aqdin jadid. Jadi talak raj'i, jadi hal-hal atau hukum-hukum yang berkaitan dengan talak raj'i ini, seorang laki-laki ketika menceraikan istrinya, maka bagi dia adalah hak untuk kembali kepada istrinya atau rujuk yang kita sebut, tanpa kemudian mengadakan akad yang baru. Wa biduni mahrin jadidin wa biduni ridha zaujah ma damatil mar'ah fil iddah. Jadi kalau ada seorang suami menceraikan istrinya, talak 1 ataupun talak 2, kemudian dia masih dalam rentan masa iddah, maka suaminya itu punya beberapa hak. Yang pertama hak rujuk, hak untuk kembali tanpa akad yang baru, tanpa juga mahar yang baru, bahkan tanpa ridho istrinya. Mau setuju ataupun tidak istrinya untuk rujuk, tidak dianggap istrinya. Yang dianggap itu suaminya. Mau pengen ataupun enggak istrinya rujuk, kalau suaminya sudah bilang saya rujuk kembali, saya merujukmu, saya menjadikan kamu istri kembali, atau dicium istrinya, atau kemudian dijima istrinya, mau suka ataupun tidak suka, ridho ataupun tidak ridho istrinya, maka itu masuk kepada bagian rujuk, sah rujuknya tersebut. Fa in inqadatil iddatu wa lam yuraji'ha banat minhu. Akan tetapi ini hukum yang kedua, kalau kemudian habis masa iddahnya dan dia tidak dirujuk, ini yang tadi kita sampaikan, itu menjadi banat minha. Tidak kemudian dia sudah terpisah dengan suaminya secara utuh, tidak bisa dirujuk seperti yang pertama tadi. Waqad athbata syari'u lahu haqqar ruj'ah biqaulihi ta'ala, dan terkait dengan perkara dibolehkannya rujuk atau suami punya hak rujuk, firman Allah Subhanahu wa taala, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami perempuan yang diceraikan, mereka punya hak, lebih berhak untuk merujuknya kembali pada keadaan tersebut. Ay ahaqqu bi'irja'ihinna fi waqti at-tarabbus bil iddah. Yakni kata muallif,
lebih berhak untuk mengembalikan mereka ke dalam pernikahan mereka di waktu atau di masa tunggu, di masa iddah tersebut. Wa in kanat ar-ruj'atu haqqan lirrajuli fala yashtaritu ridha az-zawjati wala ilmuha. Dan ketika rujuk itu adalah hak seorang suami, maka di dalamnya tidak disyaratkan keridhaan istri ataupun pengetahuan istri. Wala tahtaju ila waliyin, dan juga tidak memerlukan wali lagi untuk menyaksikan perkara tersebut. Kama la yushtaratu al-ishhad 'alayha wa in kana dhalika mustahabban khasyata inkari az-zawjati fima ba'd annahu raja'aha. Juga tidak disyaratkan ada saksi di situ. Ya, ada saksi. Ini bagi nanti seperti yang saya katakan di pertama, ada perbedaan di antara para ulama kita. Ada yang mensunahkan ada saksi, ada yang mewajibkan. Kenapa? Ini muallif pengarang kitab ini juga mengatakan meskipun hadirnya saksi itu hal yang dianjurkan. Kenapa? Karena takutnya nanti istri ini mengingkari perkataan suami yang dia mengatakan rujuk. Nggak pernah saya dengar tuh, nggak pernah bilang dia mau rujuk kepada saya, nggak pernah dengar. Khawatir nanti seorang istri mengingkari perkataan tersebut, maka disyaratkan adanya saksi. Ada saksi yang menyaksikan rujuknya mereka. Ini ada yang mengatakan mustahab, para ulama kita dianjurkan atau disunahkan, ada juga yang mengatakan wajib saksi. Karena jangan sampai nanti terjadi hal pengingkaran dari seorang istri yang diajak rujuk tadi. Mungkin karena sudah nggak mau banget istrinya, udah dendam atau pokoknya ada hal yang membuat dia sudah nggak mau lagi sama suaminya. Akhirnya ketika rujuk pun nggak mau istrinya dan merasa tidak pernah suaminya ngajak rujuk misalnya. Ini maka disyaratkan di situ adanya saksi. Dianjurkan saksi atau diwajibkan menurut pendapat yang lainnya. Wa tasihhul muraja'atu bil qawli, dan rujuk itu sah hanya dengan perkataan saja. Mithlu qawlihi, ya, meskipun hanya mengatakan raja'tu zaujati ila ismati nikahi, aku mengembalikan istriku yang telah aku ceraikan kepada pernikahan sebagaimana di awal aku menikahinya. Maka cukup dengan perkataan saja, aku merujukmu kembali, menjadikan kamu istriku kembali. Atau dengan perbuatan, wabil fi'li mithli takbil, ataupun dengan perbuatan seperti mencumbu atau menciumnya, wal mubasyaratu bi syahwatin, ataupun kemudian menjimaknya, bersetubuh dengannya, atau melakukan hal-hal yang menghantarkan kepada bersetubuh. Ya. Wal jima' inda Abi Hanifah wa Malik, atau dengan jima' langsung. Menurut pendapat Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Wa qala Syafi'i la raj'ata illa bil qawli sharih. Imam Syafi'i berpendapat rujuk itu tidak akan terjadi kecuali dengan perkataan yang jelas. Harus jelas perkataannya. Ya, tidak boleh hanya kiasan-kiasan, ya. Nggak boleh pakai sindiran-sindiran. Aku masih suka nih sama kamu, gitu misalkan. Ogah ya, kamu masih terlihat cantik, gitu misalkan. Nggak boleh pakai sindiran-sindiran, langsung harus jelas perkataan rujuknya. Saya merujukmu kembali. Harus jelas. Meskipun Imam Syafi'i tidak mensyaratkan kemudian dengan wala tasihu bil wad'i wa dawa'ihi. Dan tidak sah, menurut Syafi'i tidak sah hanya dengan menjimak, bersetubuh saja, tapi tidak ngucapin apa-apa, atau mencumbu dia tapi tidak ngomong. Harus, kalau mazhab Syafi'i harus ada omongan, harus ada perkataan bahwa dia jelas perkataannya, dia merujuknya. Kalau dia cuma nggak ngomong, tahu-tahu dia nyiumin atau dia bercumbu langsung, itu menurut madhab Syafi'i nggak sah. Meskipun menurut madhab Hanafi, menurut Imam Hanafi atau Maliki, itu sudah masuk kepada rujuk. Li'anna at-talaq tuzilun nikah. Kenapa? Karena perceraian itu menghilangkan nikah. Sebagaimana nikah yang kemudian diawali dengan perkataan, akadnya,
maka mengembalikan juga dengan perkataan. Nah, ini beberapa hal yang ada di dalam permasalahan hukum talak raj'i. Al-Imam Asy-Syaukani ditambahkan oleh pengarang kitab ini, Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan wadh-dhahir ma dhahaba ilaihi al-awwalun li'anna al-'iddata muddata khiyarin wal ikhtiyar yasihhu bil qawli wal fi'li. Imam Syaukani ini menguatkan pendapatnya yang pertama Abu Hanifah dan juga Malik yang membolehkan rujuk itu dengan keduanya, bil fi'li wal qaul, dengan perkataan ataupun perbuatan. Ya, karena ini masih ada pilihan di situ, masih ada waktu untuk memilih atau masa menunggu itu. Wa dhahiru qawluhu ta'ala wa dhahiru qawlihi ta'ala wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha, ya, dan suami-suaminya lebih berhak, suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka, dan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, perintahkan dia untuk merujuknya kembali. Ini terjadi ketika ada sahabat yang menceraikan istrinya. Nanti juga akan ada pembahasannya di setelah ini, ya, terkait dengan talak 3 di satu waktu atau di satu tempat. Jadi talak 3 di satu tempat. Nabi alaihissalam menyuruh dia untuk merujuknya. Annaha tajuzul muraja'ah bil fi'li li'annahu lam yakhuss qawlan min al-fi'li wa man idda'a al-ikhtisas fa 'alaihi ad-dalil. Imam Asy-Syaukani mengatakan, maka oleh karena itu boleh saja seseorang itu rujuk dengan perbuatan, karena perbuatan ini justru lebih khusus lagi daripada perkataan, lebih merincikan. Jadi kalau orang berbuat itu sudah melampaui perkataannya itu, ya. Kalau cuman ngomong doang kan bisa saja nggak mau berbuat gitu kan, bisa saja hanya di buah bibirnya saja. Tapi kalau perbuatan itu sudah lebih mewakili daripada perkataannya. Dan orang yang mengkhususkan harus ada hanya ucapan di situ, diminta dalil oleh beliau. Nah, ini kira-kira hal-hal yang diucapkan atau disampaikan oleh para ulama kita berkaitan dengan hukum talak raj'i. Kemudian selanjutnya, ini penting ini, talak 3 dengan satu lafaz di satu tempat. Saya ada cekcok mereka, kemudian dia mengatakan saya ceraikan kamu, saya menceraikan kamu, saya mentalak 3 kamu langsung. Atau dia bilang kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak. 3 kali dia ucapkan di satu majelis. Atau dia mengatakan saya talak kamu dengan talak 3. Nah, hukumnya apa nih talak? Apakah jatuh talak 3 atau cuman talak 1? Ini hukum atau hal yang dibahas oleh para ulama kita, ya, yang dibahas oleh para ulama kita. Sebagaimana yang diketahui, jadi begini Pak. Jadi sebelum kita bahas ini, talak itu hukumnya ada yang sunni, ada yang bid'ah. Ada yang boleh, ada yang diharamkan, tidak dibolehkan. Tapi tetap ada konsekuensi hukum. Ada konsekuensi hukumnya. Misalkan seperti talak 3 ini. Talak 3 ini dengan satu lafaz atau di satu majelis, di satu tempat, tidak dibolehkan, haram. Atau disebut kalau dalam bahasa fikih talak bid'i. Contoh lagi talak saat orang sedang haid. Itu bid'i juga, bukan sunni. Nanti kita bisa dapatkan itu di dalam fikih, nanti kita akan banyak temukan itu talak sunni dan bid'i. Nah, talak 3 ini masuk kepada talak bid'i, diharamkan, tidak dibolehkan. Tapi tetap ada konsekuensi hukumnya. Jatuh talak 1 atau jatuh talak 3 langsung. Maka berkaitan dengan ini, ulama kita ada 2 madhab, ya. Sebelum kita bahas itu, musannif kemudian mengatakan dalla qauluhu ta'ala at-talaqu marratan. Biar kita ada pembukaan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan at-talaqu marratan. Talak itu dua tahapan. Firman Allah ini menunjukkan bahwasanya ala anna at-talaq
yanbaghi an yakuna mufarraqan marratan ba'da marratin. Firman Allah ini menunjukkan bahwasanya talak itu, perceraian itu seyogyanya dilakukan terpisah satu dengan yang berikutnya. Sekali-sekali saya talak kamu. Nah, itu sekali, kemudian baru setelahnya dia bilang saya talak kamu lagi. Jadi harus terpisah, mufarraq, tidak langsung dalam satu majelis atau satu tempat. Saya talak 3 kamu, saya talak 2 kamu, enggak. Dia harus apa? Saya talak 1, talak kamu, itu masuk 1. Nanti saya talak, nah itu jadi hal tersebut harusnya dia terpisah, tidak langsung sekaligus. Waqtalafal ulama fi at-talaq ats-tsalath. Kemudian ulama berbeda pendapat terkait dengan talak 3. Bilafzin wahidin, dengan satu lafaz. Ya. Hal yaqa'u thalathan aw wahidah? Apakah jatuh talak 3 atau cuman 1 kali talak? Maka ini berbeda pendapat para ulama kita. Fadhahaba jumhurus sahabah wat tabi'in wa a'immatul madzahib al-arba'ah ila annahu yaqa'u thalathan. Mayoritas sahabat, tabi'in, dan juga 4 madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, mereka mengatakan bahwasanya jatuh talak 3. Imma ma'al hurmah wa imma ma'al karahah hasaba ikhtilafihim fi fahmil ayatil karimah. Meskipun nanti ada perbedaan di antara para ulama jumhur ini, mayoritas ulama dari sahabat ataupun tabi'in dan 4 madhab ini, perbedaannya ini haram dilakukan atau makruh hukumnya. Tapi tetap dia punya konsekuensi hukum. Jatuh talak 3 menurut jumhurul ulama dari sahabat, tabi'in dan juga 4 imam madhab. Wa dhahaba ba'du ahlu zahir, dan sebagian ahlu zahir, madhab al-zahiri, mereka mengatakan anna at-talaq ats-tsalath fi kalimatin wahidah yaqa'u wahidatan. Ya, ahlu zahir salah satu madhab fikih juga, ya, seperti madhab Hanafi atau Syafi'i atau Maliki, namanya ahlu zahir, madhab zahiri, madhab yang tekstual. Mereka mengatakan bahwasanya talaknya jatuh cuman 1 kali talak saja. Wa huwa qaulu Tawus wa madhhabul imamiyah wa qaul Ibnu Taimiyah wa bihi akhadha ba'd al-mutaakhirin min al-fuqaha daf'an lil-haraj 'anil nas wa taqlilan li hawadits at-talaq wa ighfiraran min mafasid at-tahlil. Jadi pendapat ini dikatakan oleh At-Tawus, juga madhabnya Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah juga madhabnya sama, mengatakan bahwa talak 3 dengan 1 lafaz itu jatuh 1 talak. Juga hal ini merupakan pendapatnya Ibnu Taimiyah. Kemudian juga pendapat ini juga diusung dan dibawa oleh atau ulama-ulama yang belakangan, kontemporer, ulama-ulama fikih kontemporer. Kenapa mereka lakukan ini? Agar menutup mudarat yang banyak terjadi saat ini, perceraian yang terjadi. Ya, daf'an lil haraj 'alan nas, karena agar tidak menyulitkan manusia. Wa taqlilan li hawaditsit talaq, dan juga agar menyedikitkan terjadinya perceraian di tengah-tengah masyarakat. Wa firaran min mafasidit tahlil, dan juga agar jangan sampai dijadikan penyebab pentahlilan atau ya main-main. Nanti aja strategi suami misalkan untuk menghalalkan hal tersebut karena dia pingin pokoknya udah ogah dengan istrinya, tidak mau lagi rujuk, akhirnya dia kemudian mentalak 3 di satu tempat agar biar cepat-cepat sudah bebas dengan istrinya misalkan. Nah, ini terkait dengan hal tersebut, maka ulama-ulama yang di mazhab keduanya ini kemudian melakukan dan mengambil hukum bahwasanya itu hanya jatuh talak 1 saja. Adapun dalil-dalil yang mereka bawakan, ini saya cepatkan saja. Dalil-dalilnya yang pertama, jumhur ulama mereka
mengatakan satu dalilnya, landasan hukum yang melandasi perkataan dan pendapat mereka, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan talak batasan untuk talak, ya, batasan untuk talak. Kemudian seorang suami juga ditunjukkan bahwasanya diberikan petunjuk bahwasanya talak itu sekali-sekali, ya, satu kali, kemudian setelahnya baru talak yang kedua, tidak langsung boleh satu majelis, satu tempat, satu perkataan langsung. Wa ja'ala lahu faskhatan fil amri hatta la yadhi'a haqqahu fil raj'ah. Bahkan di situ dijadikan sesuatu yang tidak membatalkan perkara tersebut, bukan langsung habis hubungannya setelah ditalak, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan di situ sehingga dia masih boleh rujuk di masa rentan masa iddah itu, agar tidak hilang hak dia untuk rujuk, untuk kembali kepada istrinya. Fa idza ta'adda al-insan hadhihi ar-rukhsah wa talaqa thalathan, ketika seorang itu kemudian tidak mau menghilangkan keringanan ini dan kemudian dia mentalak istrinya dengan talak 3 langsung, waqa'a talaquhu, maka telah terjadi talak tersebut, lianna lahu 'alaiha talqataini wa bits-tsalitsati tabinu minhu, ya, karena dia punya 2 talak lagi, 2 talak, ya, 2 talak setelah talak 1, kemudian setelah talak 3 dia menjadi berlepas dari suaminya. Fa imma an yajma'ha au yufarriqha au yufarriqaha, an yajma'aha au yufarriqha. Seorang suami itu boleh saja dia menggabungkan 3 talak itu, atau boleh juga kemudian memisahkan 3 talak tersebut. Wal Islam qad arsyadahu ila ma huwa al-afdal wal aslah. Sedangkan Islam telah menunjukkan kepadanya apa yang lebih baik baginya, yaitu talaknya itu ya sekali-sekali, dipisah-pisah, itu lebih baik. Sudah ditunjukin masih saja ngeyel, kemudian mau langsung melakukan talak 3 dalam satu majelis atau satu tempat. Fa idza jawaza hadza ila ma fihi tadhiq alaihi akhadha bijarirati nafsihi, ya, maka akhadha bijarirati nafsihi, ketika dia kemudian melampaui hal tersebut dan memilih untuk dia menyempitkan hal tersebut, maka dia sudah memilih dengan pilihannya. Jadi tetap menurut jumhur, karena ini pilihan seorang suami setelah dia ditunjukkan oleh Islam, cara talak itu seharusnya seperti ini, terpisah satu dengan yang lainnya, tapi dia tetap milih dan sudah dikasih tahu kalau talak 1, talak 2 konsekuensinya masih boleh dirujuk, talak 3 itu langsung habis, tidak boleh lagi lepas langsung ikatan pernikahannya, maka konsekuensinya seperti itu. Masih kemudian seorang suami memilih dengan pilihannya melangsungkan talak 3 di satu majelis, maka dengan pilihan tersebut dia telah menyia-nyiakan kelonggaran yang sudah diberikan, karena dia sudah memilih, maka jatuh tetap talak 3-nya. Ini dalil yang pertama. Landasan yang kedua, hadis yang diriwayatkan yang mengatakan, di dalam riwayat ada seorang laki-laki, dia datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kemudian dia mengatakan innahu talaqa imratahu thalathan. Dia bercerita kepada Ibnu Abbas bahwa dia ini telah menceraikan istrinya dengan 3 talak tadi. 3 kali talak tadi. Dengan talak 3. Qala Mujahid, kemudian Mujahid mengatakan fasakata Ibnu Abbas hatta dhanantu annahu raddaha ilaihi. Jadi Ibnu Abbas kemudian diam saja. Ditanya begitu diam, sampai Mujahid mengatakan saya kira Ibnu Abbas sudah menjawabnya. Dia diam aja. Kemudian dia mengatakan yutalliqu ahadukum fayarkabu al-hamaqah thumma yaqul ya Ibnu Abbas ya Ibnu Abbas wa anna Allah ta'ala yaqul wa man yattaqillaha yaj'al makhraja wa innaka lam tattaqillaha falam ajid laka makhrajan asaita rabbaka wa banat minka imra'atuka. Jadi Ibnu Abbas kemudian mengatakan seseorang mentalak istrinya, kemudian dia dengan talak 3 tadi, saya talak kamu
saya talak kamu talak 3, atau saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, dengan 3 kali talak. Maka Ibnu Abbas mengatakan seseorang melakukan hal tersebut dengan kedunguannya, dengan kebodohannya, kemudian dia mengatakan, dia mengadu kepada wahai Ibnu Abbas, kasih saya jalan keluar seperti apa? Maka Ibnu Abbas mengatakan, Annallah subhanahu wa ta'ala yaqul, sedangkan Allah berfirman, wa man yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Sedangkan kamu tidak ada takwa sama sekali kepada Allah, tidak takut kepada Allah SWT. Bagaimana kemudian akan mendapatkan jalan keluar daripada permasalahan yang kamu hadapi? Kamu telah mendurhakai Rabbmu, kamu telah bermaksiat kepada Rabbmu. Maka ya udah, setelah ini istrimu tersebut langsung berlepas darimu, bain. Kenapa Ibnu Abbas mengatakan ini? Karena Allah sudah katakan at-talaqu marratan. Talak itu 1 kali 1 kali. Ente berarti kalau sudah langsung 3 kali maksiat kepada Allah, tidak mau mengindahkan perkataan Allah, tidak bertakwa kepada Allah, maka bagaimana Allah adakan apa? Maka bagaimana kemudian Allah kasih jalan keluar? Udah habis, kalau begitu udah bain istri kamu, langsung terlepas istrimu. Ini jawabannya Ibnu Abbas. Artinya Ibnu Abbas juga mengatakan, ketika seseorang menceraikan istrinya talak 3 di satu majelis, atau dengan talak 3 di satu majelis atau satu tempat, maka langsung berlaku talak 3, bukan talak 1, jatuh talak 3 langsung. Nah, ini hadis yang riwayat yang melandasi pendapat jumhur tadi. Wastadallu bi ijma'i sahabah. Ini yang ketiga. Mereka jumhur kemudian berdalil dengan ijma', sepakat para sahabat. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Umar bin Khattab untuk menghukumi, sama perihalnya dengan sahabat yang datang kepada Ibnu Abbas, dengan seseorang yang datang kepada Ibnu Abbas. Ada seseorang yang datang kepada Umar, kemudian dia mengatakan bahwa dia menceraikan istrinya talak 3 dalam satu majelis, maka Umar menetapkan itu jatuh talak 3. Sahabat saat itu, walam yunkirhu ahadun minas sahabah wuqu'uts thalath bilafdhin wahid ala Umar ibn al-Khattab. Ketetapan Umar pada saat itu untuk menjatuhkan itu menjadi talak 3, tidak ada satu sahabat pun yang mengingkarinya, yang berkomentar. Semua mengamininya, kalau bahasa kita. Nggak ada yang berkomentar, nggak ada yang menyelisih pendapat Umar tersebut. Yang ini merupakan ijma' secara tidak langsung. Ijma', sepakat para sahabat persis seperti pendapatnya Umar untuk menjadikan talak 3 kali talak dalam satu majelis jatuh talak 3. Ini jadi, maka ini merupakan ijma' sahabat. Nah, ini dalil yang ketiga. Wa qad dhahaba al-Bukhari ila wuqu'uts thalath wa tarjama ala hadhihi al-ayah biqaulihi bab man ajaza at-talaq ats-thalath. Bahkan Imam Bukhari sendiri juga mengamini, sepakat dengan talak 3, jatuh talak 3 ini. Dengan beliau di kitab beliau menulis di situ firman Allah at-talaqu marratan, itu bab kebolehan talak 3. Itu dengan firman Allah biqouli ta'ala at-talaqu marratan fa imsakun bima'ruf aw tahsrihum biihsan. Di talak yang talak yang 2 kali talak, perinciannya Imam Bukhari mengatakan di situ kebolehan talak 3 secara langsung dalam satu majlis. Wa hadza isyaratun minhu radhiyallahu anhu ila anna hadha at-ta'did innama huwa fashatun lahum faman dayyaqa ala nafsihi lazimahu. Maka hal ini merupakan isyarat. Perbuatan Imam Bukhari tersebut merupakan isyarat bahwasanya hal tersebut itu jatuh 3 kali talak, dan itu langsung menjadi fasakh, pembatalan pernikahan antara suami dan istri, jatuh langsung talak 3. Siapa saja yang
yang mempersempit dirinya, maka dia harus mengambil atau harus patuh kepada konsekuensi daripada hal tersebut. Ini landasan hukum yang disampaikan oleh jumhur al-fuqaha atau jumhurul ulama, baik sahabat, tabi'in ataupun 4 madhab yang ada yang mengatakan bahwasanya jatuh talak 3 secara langsung. Adapun yang lainnya, meskipun nanti pendapat ini atau nanti disanggah dengan sanggahan yang cukup kuat, sehingga kesimpulannya ya, kalau yang kedua, pendapat yang kedua, hujahnya mereka mengatakan bahwasanya di situ ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim. Hadisnya dari Tawus dari Ibnu Abbas bahwasanya dia mengatakan kana talaq ala ahdi Rasulillah wa Abi Bakar wa sunnataini min khilafati Umar talaqu thalath wahidah. Ya, dia mengatakan bahwasanya talak itu di zaman Nabi, zaman Abu Bakar, dan sanatain min khilafati Umar, 2 tahun di waktu masa Umar, itu talak 3, itu hanya 1 dianggap. Faqala Umar ibn al-Khattab inna nas qad ista'jalu fi amrin. Manusia ini, orang-orang sekarang ini bersegera, terburu-buru terhadap sesuatu. Kanat lahum fihi anah. Sebenarnya pada hal tersebut ada kelonggaran di situ. Falau amdainahu alaihim fa amdahu alaihim. Kalau kita putuskan seperti apa keinginan mereka, maka akan terjadilah konsekuensi hukum bagi mereka. Pendapat yang kedua tadi merujuk kepada hadis ini, menjadikan ini menjadi dalil. Di zaman Rasul nggak pernah terjadi itu. Ada yang 3 kali, bahkan dikategorikan 1 oleh Nabi. Ada yang kemudian sahabat, nanti dijelaskan ini sahabat yang mengadu kepada Nabi seperti ini, Nabi langsung mengatakan rujuk kepada istrimu. Rujuk kepada istrimu, artinya tidak langsung bain, tidak boleh rujuk, tidak 3 kali. Kemudian juga mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merincikan talak itu dengan at-talaqu marratan, artinya 1 kali setelahnya, kemudian 1 kali setelahnya. Tidak boleh langsung dalam 1 majlis. Wa ma kana marratan ba'da marrah la yamlikul mukallaf iqa'uhu daf'atan wahidah. Maka kalau sudah dijadikan terpisah, maka enggak bisa kemudian seorang mukallaf atau seseorang itu melangsungkan perceraiannya lebih dari 1 di 1 majlis atau 1 tempat. Seperti halnya li'an, mereka mengkiaskan dengan li'an, saling melaknat. Bahwa saling melaknat itu, bahwa saya bersumpah demi Allah. Demi Allah saya bersumpah. Dan yang itu bahwa saya ini tidak tidak selingkuh. Maka kalau saya bohong, maka Allah Subhanahu wa taala akan laknat Allah bagi saya. Itu ada li'an, itu nanti dua orang istri saling melaknat dengan bersumpah kepada Allah. La budda min at-tafriq minhu. Li'an itu harus ada jedanya dan dia terpisah. Ya. Kalau ada seorang asyhadu billah arba'a syahadatin inni laminas shadiqin. Ya, kemudian kalau ada seseorang dia mengatakan saya bersaksi, saya bersumpah demi Allah 4 kali langsung. Ya, bahwa saya ini termasuk orang yang benar, maka itu enggak dianggap 4, hanya 1 saja dalam li'an. Begitu juga dalam perzinahan, walau qala al-muqir bizina, kemudian orang yang mengatakan dia mengakui perzinahannya itu, saya mengakui 4 kali, inni zanaitu kana marratan wahidah, maka dia juga ini masuk cuman 1 kali juga. Kalau ada orang yang mengaku saya melakukan perzinahan 4 kali, maka itu juga masuk kesaksiannya cuman 1 kali saja. Wa qalu inna syari'a talaba an yasbaha al-'abda rabbahu wa yahmaduhu. Ya. Syariat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan penangguhan kepada seorang hamba dan juga memberikan kelonggaran agar dia juga bisa bersyukur atas hal-hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yukabbiruhu dubura kulli salatin an yusabbiha al-'abdu rabbahu wa yahmaduhu. Dan
syari' itu meminta seseorang itu untuk mentasbih Allah, bertasbih, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan wa yahmaduhu, dan juga bertahmid kepada Allah, wa yukabbiruhu wa yukabbiruhu wa yukabbiruhu, dan bertakbir kepada Allah duburu kulli salatin 33 wa la yakfihi an yaqul subhanallah 33. Ini kias kembali. Ketika disunahkan kita bertasbih setiap atau bertahmid atau membaca takbir di setiap habis salat 33 kali. Apakah cukup kita bilang subhanallah 33 kali? Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Cukup seperti itu? Apa harus subhanallah 33 kali? Nah, ini dalil mereka ini. Maka ketika hal tersebut juga tidak ketika orang mengucapkan secara langsung, saya talak kamu 3 kali. 3 kali kata talak. Maka tetap itu jatuh kepada 1. Karena dia mengucapkan talaknya 1. Sama seperti orang yang bertasbih atau orang yang bersaksi tadi, saya bersumpah demi Allah 4 kali. Saya bertasbih subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 3. Sama, itu sama, tasbihnya cuma 1, syahadatnya cuma 1. Enggak jatuh 4 ataupun 3 atau 33 kali. Maka seperti itulah kemudian harus ada pemisahan di situ. Seperti itulah kemudian juga orang yang melakukan talak 3 di satu tempat, baik dengan sekali lafaz itu. Seperti itu persis. Nah, ini kias. Mereka menggunakan kias di sini. Meskipun nanti ini seru, ini memang panjang permasalahan ini, panjang, ya. Bahkan Ibnul Qayyim dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in itu sangat panjang membahas hal perkara ini. Karena beliau termasuk orang yang mengusung pendapat ini. Ibnul Qayyim, Ibn Taimiyah itu sama, itu talak 1 jatuhnya, ya. Sehingga beliau membahas secara panjang lebar di kitab beliau yang namanya Alamul Muwaqqi'in, ya. Atau di dalam kitab Nailul Autar punya Al-Imam Asy-Syaukani, ya. Ini kemudian agak panjang perbincangan terkait hal tersebut, meskipun nanti pengarang kitab ini sendiri kemudian menguatkan pendapatnya jumhur, mayoritas, karena banyak itu. Kalau udah banyak kemudian tentunya celah untuk bersalahnya atau salahnya lebih sedikit. Meskipun di dalam hal ini juga tidak boleh kemudian kita mengatakan jumhur yang benar, yang pendapat yang kedua salah, nggak boleh. Kalau dalam fikih atau dalam hukum yang dibangun hukum itu atas dasar ijtihad, dasar dalil-dalil yang ada, tidak boleh kemudian kita menyalahkan yang satu dan membenarkan yang satu. Mengambil dan mengatakan ini lebih kuat boleh, tapi tidak boleh kemudian mengatakan yang kedua ini salah. Kenapa? Nabi SAW bersabda, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun." Ini landasan hukumnya. Ketika seorang hakim, seorang ahlul ilm, seorang alim yang mempunyai kemampuan untuk beristihad, kemudian dia beristihad, dia benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Maka tidak ada yang salah dan benar dalam hal istihad. Mau tahu contoh yang konkret? Di zaman Nabi sudah ada perbedaan. Masih ingat ketika Nabi kemudian mengutus kelompok sahabat untuk memerangi Bani Quraidzah. Nabi mengatakan, jangan kemudian la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidzah. Tidak ada yang salat salah satu seorang di antara kalian kecuali kalau sampai di Bani Quraidzah. Di tengah-tengah perjalanan waktu asar atau salat asar, di tengah-tengah perjalanan ada salat asar tiba. Pernah dengar kisah ini, Pak? Pernah dengar, Bapak dan Ibu? Ini penting ini, biar kita bisa menyikapi perbedaan yang ada. Ini penting ini. Maaf saya sampaikan meskipun waktunya banyak ini. Saya sampaikan karena penting, agar kita tidak mudah menyalahkan orang. Di zaman sahabat Nabi sudah terjadi perbedaan. Di zaman Nabi, bukan sahabat Nabi, zaman Nabi, di hadapan Nabi terjadi perbedaan.
Akhirnya ketika di tengah jalan waktu asar telah tiba. Kemudian sahabat terbagi menjadi dua. Ada yang beristihad dengan tekstualnya Nabi, tidak ada yang boleh sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Maka sahabat kemudian nggak sholat asar, sebagian sahabat nggak sholat asar sampai di Bani Quraidah. Yang kedua mengatakan, oh enggak, Nabi pingin di sini mereka beristihad dengan hal yang ada di balik tersebut. Dengan fahwal khitab namanya kalau dalam bahasa lafaznya. Ya, bahasa ilmu dilalatul alfaz. Dalam usul fikih nanti kita dapatkan. Mereka berdalil dengan beristihad dengan apa yang ada melatar belakangi daripada sabda Nabi ini. Nah, maksudnya Nabi ini agar kita cepat-cepat ke Bani Quraidah itu mensegerakan perjalanan kita agar nanti ketika kita sampai di situ sholat asar di situ. Maka kemudian sahabat langsung sholat asar di tempat sebelum sampai ke Bani Quraidah. Setelah peperangan datang kepada Nabi. Apa kata Nabi? Apakah Nabi membenarkan yang satu kemudian menyalahkan yang lainnya? Tidak. Nabi membenarkan keduanya. Makanya dari sini kemudian para ulama kita juga ini membenarkan. Jadi kalau ada yang mengatakan zaman Nabi tidak ada perbedaan, itu salah. Di zaman Nabi sudah ada perbedaan. Dan perbedaan yang dibangun dengan dasar istihad, dengan dasar dalil, maka tidak ada yang boleh salah satu membenarkan dan salah satu menyalahkan. Kalau mengatakan ini yang saya pilih, yang saya pandang lebih kuat berdasarkan dalil yang ada, maka dibolehkan. Tapi jangan sampai kemudian membenarkan yang satu dan menyalahkan yang lain. Kenapa? Karena perkataannya, pendapatnya dibangun di atas dalil yang ada. Maka sekali lagi, jangan kemudian fanatis terhadap pendapat yang diusung, yang diamalkan, sehingga membuat kaum muslimin terpecah persatuannya. Yang diutamakan adalah persatuan, yang diutamakan adalah landasan daripada bangunan pendapat yang diusung tersebut atau yang diamalkan. Wallahu taala a'la wa alam bishawab. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf terlambat banget ini, nggak apa-apa. Mudah-mudahan insyaallah mohon permaklumannya ya. Keterlambatan ini saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa disimpan dulu, dicatat dulu ya, dicatat dulu. Insyaallah kita akan bahas atau nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Mohon maaf nih. Lama banget itu. Wih.